Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aulianisa Surunisi Kinanti. Saya dari Offering A kelompok 3. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan infografis pada area baca kedua. Di sini saya akan menjelaskan membuat media tingkat kecanggihan. Membuat media pembelajaran dapat menjadi proses yang sangat sederhana atau sangat kompleks. Kem dan Smiley menyarankan 3 tingkat kecanggihan. Pertama, mekanis, kreatif, dan rancangan. Paling rendah adalah mekanis. Mekanis adalah prosedur sederhana, misalnya memotong, menempelkan, memfotokopi grafik, untuk membuat transparansi overhead atau merekam video pembicara tamu untuk pemutaran nanti. Pada detik kreatif, tingkat produsen harus memikirkan dan merencanakan ke dalam proses, seperti seorang guru membuat papan buletin tidak hanya akan mengumpulkan atau membuat materi, tetapi memikirkan penataannya baik secara estetik maupun edukatif. Yang ketiga adalah rancangan. Level mencakup kasus-kasus di mana seorang desainer atau bahkan tim desain merencanakan dan menyusun materi atau seluruh lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Di kreatif tingkat, kita fokus pada pencarian kualitas teknis dan estetika dan bagaimana hal itu dipandu oleh prinsip-prinsip dari bidang-bidang seperti teori komunikasi, psikologi perseptual, dan semiotika. Kemudian di rancangan tingkat kami mensurvei metodologi desain yang menonjol, termasuk pendekatan sistem dan beberapa alternatif. Dan pada area baca ini, saya akan menjelaskan tentang evolusi praktek dan teori untuk menciptakan. Bidang yang akan menjadi teknologi pendidikan dimulai sebagai pendidikan visual, ketika para pendidik mengeksplorasi potensi film dan slide yang diproyeksikan pada pergantian abad ke-20. Televisi pada 1950-an menambahkan dimensi baru penyiaran program AV secara luas. Dan selama periode ini, fokus desain dan produksi lapangan adalah pada pembuatan presentasi yang menarik bagi mata dan telinga. Dan pada pergeseran paradigma pertama, pada tahun 1950-an dan 1960-an, teknologi psikologis baru yang dihasilkan oleh behaviorisme, mesin pengajaran, dan instruksi terprogram menghadapi paradigma AV. Fokus bergeser ke apa peserta didik itu sedang mengerjakan, sehingga fokus desain bergeser dari membuat presentasi menjadi menciptakan lingkungan belajar di mana pembelajar memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru. Pergeseran paradigma besar kedua terjadi setelah lahirnya mikrokomputer pada awal 1980-an. Gerakan teknologi informasi tahun 1980-an membawa sekumpulan orang baru dengan pola pikir yang berbeda ke dalam domain teknologi pendidikan. Kemampuan komputer menjadi jaringan melalui internet pada awal 1990-an sangat memperbesar potensi nilai pendidikan. Kemudian pada tahun 1993, perangkat lunak browser web memungkinkan World Wide Web menjadi protokol internet yang paling populer sejauh ini karena web memudahkan individu untuk berpikir dan bekerja secara kolaboratif. Pada awal ke-21, bidang ini mengalami pergeseran paradigma ketiga dari CAI lingkungan, pembelajaran berbasis web, dan menghadapi kemungkinan pembelajaran keempat di mana-mana melalui media seluler. Evolusi praktik-praktik yang terbentuk menciptakan ide-ide yang membentuk praktik seperti film pendidikan, radio dan televisi pendidikan, AV, CAI, dan lain-lain. Dan salah satu ide-ide evolusi praktik yang terbentuk adalah radio dan televisi pendidikan. Radio dan televisi pendidikan. Dalam sejarahnya, pada tahun 1920-an dan 1930-an, radio dan televisi pendidikan itu menjamur. Dan pada program pertamanya itu terdapat di Sekolah Britania Raya, disiarkan oleh BBC pada tahun 1926. Pada tahun 1930-an, program radio yang disesuaikan untuk penggunaan sekolah disiarkan oleh sejumlah pemerintah kota negara bagian dan provinsi di Amerika Serikat dan Kanada. Dalam membuat radio dan televisi pendidikan, pada awalnya dipopulerkan dengan rekaman kaset video. Kemudian rekaman kaset video, program televisi pendidikan semakin banyak dibuat dan digunakan sebagai unit kemasan yang tidak tersedia daripada diterima melalui penyiaran. Mendasari penelitian dan teori. Ada sedikit perhatian pada penelitian psikologis atau teori tentang produksi program radio atau TV. Namun, ada beberapa praktik teladan yang berkembang melalui praktik reflektif. Misalnya, produser radio sekolah CNR menemukan pada 1920-an bahwa penggabungan partisipasi aktif penonton sangat meningkatkan penggunaan program.
Teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan paradigma yang dominan baik dalam ilmu fisika maupun sosial. Teknologi pendidikan memandang masalah pelajar mengajar sebagai masalah komunikasi. Dan menurut beberapa penelitian tentang respon peserta didik telah ditetapkan bahwa televisi dapat digunakan dalam regulasi langkah kunci pemrograman linear skenario untuk kelompok siswa. Penelitian tentang pembelajaran penemuan sekitar waktu yang sama dengan teknologi perilaku memiliki dampak terbesarnya pada teknologi pendidikan. Apa yang disebut revolusi kognitif mulai meningkat dipimpin oleh Jerome Brenner. Sekian dari saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.